Begitu keren kehidupan dalam rencana Tuhan. Kantor pusat berita Reuters melaporkan bahwa Paus Fransiskus pada 21 Juni tahun 2015 secara terbuka meminta maaf atas perlakuan non-Christian and inhuman atau sikap tidak Kristiani dan tidak manusiawi Gereja Roma pada masa yang lalu. Khususnya terhadap kaum Waldensia, yaitu sebuah gerakan Protestan yang kecil yang coba dimusnahkan oleh Vatikan pada abad yang ke-15. Reuters katakan bahwa Waldensia adalah gerakan pendahulu dan pencetus reformasi Protestan pada abad ke-16. Mereka dicap sesat. Itu sebabnya pada tahun 1487 Pope Innocentius yang ke-8 memerintahkan pemusnahannya. Dan sekitar 1.700 orang Waldensia dibunuh pada tahun 1655. Saudara, pengakuan dan permohonan maaf Paus Fransiskus tentunya merupakan ungkapan keprihatinan atas apa yang sudah pernah terjadi di masa yang lalu. Dia dan gereja tentunya sangat mengharapkan bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Puji Tuhan, kita sekarang ini hidup di era hak asasi manusia. Bahkan ada dokumen yang namanya Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Dokumen ini diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Artinya saudara, penindasan agama adalah hal yang sangat ditentang oleh dunia sekarang ini. Seluruh dunia dan kita semua mengharapkan bahwa penindasan hak asasi, kebebasan beriman tidak terjadi lagi. Namun saudara, sejarah sering terulang. Apalagi kita manusia cenderung terfokus kepada kepentingan dunia dan sangat mudah dipengaruhi oleh kuasa kejahatan yang tampil seakan-akan kuasa yang penuh kebaikan dan kepedulian, padahal sesat. Itulah sebabnya nubuatan Alkitab, Kitab Wahyu mengamarkan bahwa hal yang buruk bahkan lebih menakutkan akan terjadi lagi di masa depan. Sang naga, iblis, secara licik akan mendorong dunia untuk memaksakan kehendaknya kepada setiap orang di dunia. Nubuatan Kitab Wahyu secara akurat telah menceritakan tentang pemaksaan iman yang berlangsung selama 3,5 tahun nubuatan, atau itu sama dengan 42 bulan nubuatan, atau itu sama dengan masa 1260 hari nubuatan. Peristiwa ini sudah terjadi sejak tahun 538 Masehi ketika bishop di Roma mendapatkan kekuatan politik dari Kaisar Roma, Justinian. Kemudian periode ini termasuk tindakan penganiayaan yang mengerikan yang dilakukan terhadap Waldensia seperti yang diakui oleh Paus Fransiskus. Dan secara tepat nubuatan 1260 tahun tergenapi ketika jenderalnya Napoleon, Berthier, menangkap bishop Roma pada tahun 1798 Masehi. Dan itu mengakhiri kekuasaan politik Gereja Roma. Tetapi Wahyu 13 ayat yang ketiga menubuatkan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Saudara, nubuatan ini mengamarkan kita bahwa pemaksaan iman tidak akan berakhir, akan terulang lagi. Meskipun dunia semakin diingatkan tentang hak asasi, hak kebebasan beriman setiap orang, tetapi Alkitab mengingatkan bahwa roh kegelapan di hati manusia belum musnah. Akan ada kebangkitan kekuasaan yang menindas manusia, bahkan secara mendunia, sebelum nantinya kuasa kejahatan dan sumbernya sang naga atau setan akan dilenyapkan dengan sepenuhnya. Apakah yang akan kita lakukan?
berjaga-jaga dan berdoa. Junjung tinggi kebenaran Tuhan. Bangun hubungan yang tulus dengan Yesus Kristus. Dan bersikaplah penuh cinta terhadap sesama. Bersikaplah adil, benar, dan menghargai sesama. Bahkan doakan dan berkati mereka yang berpikir dan beriman berbeda dengan Anda dan saya. Itu